Di balik kemegahan Majapahit, ada luka, pengkhianatan, pelarian di tengah hutan, dan seorang lelaki yang memilih tetap berdiri meski dunia meruntuh di sekelilingnya. Inilah kisah lahirnya kerajaan terbesar di Nusantara, dari tanah merah tarik hingga cahaya yang kelak menerangi seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Sebelum kita mulai kisah epik hari ini, yang dijamin bakal bikin hati kamu campur aduk, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kalau kamu suka sejarah versi storytelling yang menguras perasaan seperti ini, tinggalin like biar kami makin semangat bikin cerita lainnya. Langit Singhasari sore itu tampak seperti kain tua yang koyak, merah, kelabu, seolah menandai datangnya sebuah akhir. Di tengah hiruk-pikuk prajurit yang berlari, di antara dentingan senjata yang bertemu dan pekikan orang-orang yang ketakutan, Raden Wijaya berdiri terpaku seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh dunianya. "Kenapa harus begini, Guru?" bisiknya lirih. Tatapannya tertuju pada lorong panjang di dalam istana yang baru saja direbut pasukan Jayakatwang. Sunyi tiba-tiba menelan batinnya, meski di sekelilingnya dunia sedang terbakar. Di hatinya, ia tahu, penyerangan ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah penghancuran, penghapusan garis keturunan Kertanegara, dan dirinya adalah sisa terakhir yang menjadi target utama. Prajurit setianya, Lembu Sora, menghampiri dengan napas tersengal. "Raden, kita tidak bisa bertahan di sini lagi. Singhasari sudah jatuh." Wijaya memejamkan mata sejenak, bayangan wajah Kertanegara yang selalu tenang muncul, sosok yang memberinya kepercayaan, kasih sayang, bahkan harapan. Namun kini, semua itu lenyap. Yang tersisa hanya api balas dendam yang perlahan tumbuh dari reruntuhan. "Kita harus pergi, sekarang," suara Nambi memecah lamunan. Raden Wijaya tersadar, memandang kedua sahabatnya itu, orang-orang yang masih memilih bertahan bersamanya meski keselamatan mereka terancam. Ia menelan pahit kenyataan bahwa Singhasari, tempat ia dibesarkan, kini bukan lagi rumah, tetapi medan pembantaian. Saat mereka berlari meninggalkan kompleks istana melalui lorong-lorong tersembunyi yang telah disiapkan untuk keadaan darurat, Wijaya merasakan sebuah kehampaan menyelinap ke dadanya. "Aku seharusnya bisa mencegah ini," gumamnya, setengah menyalahkan diri. Lembu Sora menepuk pundaknya. "Raden, tidak ada yang bisa mencegah pengkhianatan. Bahkan raja sekalipun." Namun kata-kata itu tidak cukup menenangkan. Setiap langkah yang mereka ambil di atas tanah Singhasari terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya. Angin malam berhembus, membawa aroma darah dan asap. Di tengah pelarian itu, timbul sebuah sumpah bisu dalam diri Wijaya, bahwa kehancuran ini tidak akan menjadi akhir. Bahwa suatu hari, ia akan kembali, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pemimpin. Perjalanan menuju Desa Kudadu, tempat yang mereka harapkan bisa memberi perlindungan, bukanlah perjalanan yang mudah. Hutan-hutan yang biasanya dipenuhi kicau burung kini terasa seperti labirin gelap yang mengintai dari setiap sudut. Tubuh Wijaya dipenuhi luka, bukan hanya karena pelarian, tetapi karena pertempuran sebelumnya. "Raden, bertahan sedikit lagi," kata Nambi sambil menopangnya. Wijaya tersenyum pahit, "Aku masih hidup karena kalian." Namun dalam hatinya ia merasa hancur. Seorang bangsawan yang seharusnya berdiri tegap di istana kini merangkak dalam kegelapan, melarikan diri dari tanahnya sendiri. Di tengah perjalanan, mereka sering berhenti, bersembunyi dari patroli Jayakatwang yang menyisir hutan. Setiap kali mendengar suara ranting patah, dada Wijaya serasa diremas. Ketakutan, amarah, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu, mengaduk seluruh isi hatinya. Namun di balik itu semua,
sebuah tekad mulai tumbuh seperti api kecil di antara abu. Saat mencapai Kudadu, para kepala desa menerima mereka dengan hati-hati. Masirah, pemimpin desa, menatap Wijaya lama sebelum berujar, "Aku tahu kau bukan orang biasa, tapi menyembunyikanmu berarti membahayakan seluruh desa kami." Wijaya menatapnya dengan mata yang lelah namun penuh harapan. "Aku tidak meminta banyak, hanya tempat untuk bernafas. Jika kelak aku mampu bangkit, aku bersumpah akan membalas kebaikan ini." Masirah menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, kami akan lindungi kalian." Pada malam itu, untuk pertama kalinya setelah kehancuran Singhasari, Wijaya bisa tidur, meski hanya sekejap. Tidur yang lebih mirip pasrah, penuh bayangan api dan suara-suara yang memanggilnya dari masa lalu. Namun di balik mimpi buruk itu, ada percikan keyakinan bahwa dirinya belum selesai. Bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu, dan luka-luka di tubuh Wijaya mulai membaik. Namun luka di hatinya masih menganga. Setiap pagi ia keluar dari rumah tempat persembunyiannya, menatap hutan yang menutupi desa Kudadu seolah hutan itu sendiri sedang berbisik, "Bangkitlah." Suatu sore, ia berdiri di tepi sungai kecil ketika Lembu Sora datang. "Raden, apa langkah kita selanjutnya?" Wijaya menatap air yang mengalir, memantulkan wajahnya yang kini jauh lebih keras dibanding beberapa hari sebelumnya. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa hidup bersembunyi selamanya." Nambi mendekat, "Raden, kalau kita ingin membalas, kita butuh sekutu." Kata-kata itu membuat Wijaya tersenyum kecil. Benar. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengguncang Jaya Katuang adalah Mongol. Senja itu berubah menjadi saksi ketika tekad Raden Wijaya mengeras sepenuhnya. Ia bukan lagi pelarian. Ia adalah bara yang menunggu waktu untuk menyala. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah ketika Raden Wijaya duduk termenung di bawah pohon besar di pinggiran Kudadu. Hening itu terasa berat, seakan bumi sendiri sedang menahan napasnya. Lembu Sora menghampirinya, duduk tanpa banyak bicara. "Raden," katanya pelan, "siang tadi aku melihat pasukan Jaya Katuang makin ketat menjaga perbatasan. Mereka yakin kita masih hidup." Wijaya mengangguk pelan, sorot matanya jauh. "Bagus," katanya pahit. "Biarkan mereka percaya. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak mati semudah itu." Lembu Sora terdiam, lalu berkata, "Tapi kita tak punya apa-apa. Tak ada pasukan, tak ada kekuatan." Wijaya memejamkan mata, menarik napas panjang. "Justru itu. Kita harus mencari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang bisa membalikkan seluruh keadaan dalam sekali hentakan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, suaranya lebih pelan tapi tajam. "Mongol datang untuk menghukum Singhasari. Mereka tidak tahu bahwa Kertanegara telah gugur. Jika kita bisa memutar keadaan," Lembu Sora menatapnya lekat. "Raden, kau ingin memakai badai sebagai senjata?" Wijaya tersenyum samar. "Kadang, badai memang harus diarahkan, bukan dilawan." Beberapa hari kemudian, Wijaya memutuskan untuk meninggalkan Kudadu dan menghadap langsung Adipati Ronggolawe di Tuban, orang yang dikenal cerdas, waspada, namun punya hati yang adil. Perjalanan menuju Tuban penuh risiko, tetapi Wijaya tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Saat mereka tiba, Ronggolawe tampak terkejut melihat keadaan Wijaya yang kurus dan penuh bekas luka. "Raden, apa yang terjadi padamu?" Wijaya menunduk hormat. "Aku datang bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai seorang yang kehilangan segalanya." Ronggolawe menarik napas panjang, lalu berkata,
Aku sudah mendengar kabar kehancuran Singhasari. Namun aku tidak menyangka kau berhasil lolos. Wijaya menatapnya penuh harap. Aku butuh bantuanmu, Ronggolawe. Aku butuh pasukan untuk kembali membangun, atau setidaknya bertahan. Ronggolawe memalingkan wajah sejenak. Jayakatwang sedang kuat. Semua mata tertuju padanya. Wijaya meraih lengan Ronggolawe, justru itu, karena banyak yang tunduk, bukan karena mereka setia, tapi karena mereka tidak punya pilihan. Jika kita bisa membawa secercah harapan, mereka akan datang. Di tengah diskusi panas itu, seorang prajurit berlari tergopoh-gopoh masuk. Tuan Ronggolawe. Kapal-kapal asing terlihat mendekat dari arah utara. Suasana ruang pertemuan seketika berubah. Mata Wijaya melebar, detak jantungnya jadi cepat. Itu mereka, katanya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ronggolawe menatapnya heran. Siapa? Mongol, jawab Wijaya, suaranya bergetar antara cemas dan penuh kesempatan. Inilah waktunya. Ronggolawe terlihat gelisah. Raden, ini bukan sekadar kekuatan. Mereka adalah badai daratan yang ditakuti seluruh dunia. Wijaya berdiri, menatap horizon seolah sedang melihat masa depan. Ya, dan badai itu datang tepat ketika aku membutuhkan cahaya petirnya. Kita akan menemui mereka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jalan kembali. Lembu Sora berseru, Raden, kau ingin bersekutu dengan bangsa yang ingin menghancurkan kita. Wijaya menatapnya dalam. Mereka ingin menghukum Singhasari, dan yang kini berkuasa bukan Singhasari, tetapi Jayakatwang. Kita akan menuntun mereka pada musuh yang salah, dan dari dalam reruntuhan itu, kita bangkit. Pertemuan dengan para panglima Mongol berlangsung di tepi pantai, di mana pasir putih berpadu dengan deburan ombak yang keras seperti langkah tentara asing itu. Para prajurit Mongol berdiri kokoh, tubuh besar, wajah keras, dan pancaran mata yang tidak mengenal keraguan. Seorang panglima tinggi berjanggut lebat maju. Siapa kau? Wijaya memberi hormat. Aku adalah Raden Wijaya, menantu Raja Singhasari, Kertanegara. Panglima Mongol mendengus. Raja kalian telah menghina Kaisar Kubilai Han. Kami datang untuk menebus penghinaan itu. Wijaya menunduk. Kertanegara telah gugur. Panglima Mongol tampak terkejut. Gugur? Oleh siapa? Wijaya mengangkat wajahnya perlahan, oleh Jayakatwang, pengkhianat yang kini duduk di Singhasari. Rombongan Mongol saling berpandangan. Wijaya melanjutkan, jika kalian ingin menuntut balas, aku bisa menunjukkan jalan menuju istana pengkhianat itu. Panglima Mongol mempersempit matanya. Dan apa yang kau inginkan sebagai balasan? Keadilanku, jawab Wijaya, dan kesempatan untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Malam itu, setelah para panglima Mongol menerima tawaran persekutuan sementara itu, Wijaya duduk di depan api unggun, ditemani Nambi dan Lembu Sora. Nambi berkata dengan nada khawatir, Raden, apa kau yakin mereka tidak akan mengkhianati kita setelah Jayakatwang jatuh? Wijaya menatap api yang berkobar, seolah melihat masa depan di dalamnya. Mungkin saja mereka akan mencoba, katanya pelan. Tapi selama kita mampu membaca celah, kita bisa memblokkannya. Lembu Sora menghela napas panjang. Kau bermain api, Raden. Wijaya tersenyum tipis. Kadang, untuk melahirkan cahaya terbesar, seseorang memang harus berjalan melalui api. Api unggun itu berkobar lebih tinggi sejenak, dan di pantulan cahaya itu,
Mata Wijaya tampak seperti mata seseorang yang tidak lagi sekadar ingin bertahan, tetapi ingin memulai sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti dataran Singhasari, seolah alam sedang menahan napasnya sebelum badai besar benar-benar meledak. Di kejauhan, pasukan Mongol berdiri dalam formasi yang rapi, seperti tembok baja yang memanjang sejauh mata memandang. Di sisi lain, Raden Wijaya bersama Lembu Sora, Nambi, dan beberapa pengikut setianya berdiri dengan dada berdebar. Panglima Mongol, Ike Mese, mendekat sambil berkata, "Hari ini, kita menuntut balas untuk Kaisar Kubilai Han." Wijaya mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. "Dan aku menuntut balas untuk tanah kelahiranku." Saat mereka mulai bergerak, suara genderang Mongol menggema keras, membelah udara pagi. Wijaya memandang laki-laki asing itu. Mereka bukan sekutu sejati, ia tahu itu. Tapi untuk hari ini, mereka adalah tombak yang ia arahkan tepat ke jantung kekuasaan Jayakatwang. "Guru," bisik Wijaya dalam hati, "aku datang untuk menuntaskan apa yang tidak sempat kau lihat." Langkah-langkah mereka mengguncang tanah, seolah bumi pun ikut menunggu akhir dari drama yang dimulai dengan darah. Pertempuran pecah di tepi kota Singhasari. Pasukan Jayakatwang yang awalnya percaya diri mendadak goyah melihat pasukan Mongol yang jumlah dan kecepatannya di luar dugaan mereka. Teriakan, dentingan senjata, dan debu yang berterbangan memenuhi udara. Nambi melompat ke tengah barisan musuh sambil berseru, "Untuk Singhasari!" Sementara Lembu Sora mengayunkan pedangnya seperti badai, merobohkan siapa saja yang menghalanginya. Wijaya sendiri turut turun ke garis depan. Saat ia menghadapi seorang perwira Jayakatwang, prajurit itu berteriak, "Raden Wijaya! Kukira kau sudah mati." Wijaya menggertakkan gigi dan menjawab lirih namun tajam, "Sayangnya untukmu, aku masih hidup." Ia menebas lawannya dengan satu gerakan tegas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Wijaya merasakan hatinya terbelah antara kesedihan atas negeri yang terbakar dan tekad untuk menegakkan kembali kehormatan gurunya. Debu perang melukis wajahnya, namun api di matanya tidak padam. Jayakatwang akhirnya terdorong mundur, dan ia bersembunyi di dalam bentengnya di Kediri. Pasukan Mongol terus mengejar, sementara Wijaya menyusul dari belakang. Ketika mereka mencapai Kediri, Jayakatwang sudah terkepung dari segala arah. Di dalam ruang singgasananya yang gelap, Jayakatwang berdiri kaku, napasnya memburu. Saat Wijaya masuk, pengkhianat itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan namun tetap menyimpan kesombongan. "Jadi, kau kembali," katanya lirih. Wijaya mendekat, menatapnya tajam. "Kau menghancurkan Singhasari. Kau membunuh guruku. Dan untuk apa? Untuk sebuah singgasana yang bahkan tidak mampu kau pertahankan." Jayakatwang tertawa pahit. "Kau pikir kau akan berbeda dariku?" Wijaya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin menjadi sepertimu. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih besar daripada dendam." Jayakatwang memejamkan mata, menyadari nasibnya. Ketika pintu besi terbuka dan prajurit Mongol menyeretnya keluar, Wijaya tahu, satu bab telah usai. Kemenangan itu disambut sorak-sorai oleh pasukan Mongol. Namun bagi Wijaya, kemenangan itu hanya setengah dari tujuan. Ia melihat kota Kediri yang porak-poranda, terbakar, dan penuh jeritan orang-orang yang kehilangan. Hatinya mencelos. "Aku tidak ingin tanahku seperti ini," katanya lirih. Ike Mese menepuk bahunya. "Kau sudah menepati janjimu. Sekarang Singhasari bisa kembali pada penguasa yang sah, yaitu kami yang mewakili Kaisar." Wijaya menoleh perlahan, menatap Panglima Mongol itu dengan tatapan yang sulit dibaca.
Belum, katanya pendek. Masih ada yang harus aku lakukan sebelum menyerahkan segalanya. Nambi mendekat dan berbisik, "Raden, waktunya." Wijaya mengangguk. "Ya, waktunya untuk melaksanakan bagian kedua dari rencana besarnya, membebaskan diri dari cengkraman Mongol sebelum mereka menelan Jawa seluruhnya." Dalam perayaan kemenangan yang berlangsung malam itu, Wijaya bersikap tenang, sesekali tersenyum, sesekali berbicara dengan para panglima Mongol. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang menanam langkah pertama menuju kemerdekaan tanah Jawa. "Besok pagi," kata Wijaya, diam-diam pada Lembu Sora, "kita berpura-pura kembali ke Tarik untuk menyiapkan upeti. Ketika mereka lengah, kita menyerang." Lembu Sora menelan ludah. "Ini sangat berisiko, Raden." Wijaya menatapnya dengan keyakinan bulat. "Tanah ini tidak boleh jatuh ke tangan asing. Kita sudah gunakan badai mereka, sekarang kita harus menutup pintu sebelum badai itu merenggut kita semua." Malam itu, Wijaya tidur dengan mata terbuka lama, menatap langit gelap. Ia tahu bahwa langkah berikutnya bukan hanya tentang membangun kerajaan, tetapi menyelamatkan masa depan sebuah bangsa. Fajar baru saja menyentuh langit ketika Raden Wijaya dan rombongannya bersiap meninggalkan Kediri. Udara dingin menusuk, namun suasana terasa lebih dingin lagi karena rencana yang mereka sembunyikan. Wijaya menundukkan kepala hormat kepada Panglima Mongol. "Kami akan kembali ke Tarik untuk menyiapkan upeti bagi Kaisar. Izinkan kami kembali dengan pasukan kecil agar lebih cepat." Ike Mese mengangguk penuh percaya. "Pergilah. Dan kembalilah sebelum matahari meninggi 3 kali." Wijaya tersenyum tipis. "Tentu." Namun di balik senyum itu, jantungnya berdetak kencang. Begitu mereka menjauh dari pengawasan Mongol, langkah mereka berubah lebih cepat, lebih tegang. Nambi berbisik, "Raden, jika mereka sadar kita tak kembali." Wijaya menatap ke depan, sorot matanya keras. "Maka kita harus memastikan mereka tidak sempat sadar." Hutan lebat menyambut mereka, daun-daun bergetar seakan ikut menahan rahasia besar yang saat itu sedang mereka bawa. Setibanya di desa Tarik, tempat yang dulu diberikan oleh Adipati Daha sebagai wilayah pelarian sederhana, Wijaya melihat sesuatu yang berbeda. Tanah itu gersang, belum terolah, namun punya energi yang aneh, seolah menunggu disentuh untuk menjadi sesuatu yang besar. "Disinilah," ujar Wijaya pelan, "di tanah yang dulu hanya dianggap hukuman, kita akan memulai semuanya." Penduduk yang setia padanya berkumpul, wajah mereka penuh harap dan ketakutan. Salah satu tetua desa berkata, "Raden, Mongol pasti akan mencari kalian." Wijaya mengangguk. "Benar. Karena itu sebelum mereka sempat mengejar, kita harus lebih dulu menjadi pedang mereka sendiri." Lembu Sora memandang tanah itu, lalu menatap Wijaya. "Apa rencanamu sekarang?" Wijaya menghela napas panjang. "Kita bangun benteng. Kita persiapkan pasukan kecil ini untuk serangan cepat. Kita akan memukul Mongol ketika mereka mengira kita sedang memuja mereka." Angin berhembus kuat, mengangkat debu-debu tipis. Tanah Tarik seperti berbisik, "Mulailah." 2 hari berlalu dengan cepat. Benteng sederhana dari kayu dan tanah mulai berdiri. Para prajurit melatih diri dengan semangat yang tidak biasa, campuran antara rasa takut dan kepercayaan pada Raden Wijaya. Nambi menghampiri Wijaya yang sedang mengamati pergerakan pasukan. "Kau yakin ini cukup?" Wijaya menatap garis-garis benteng yang belum sepenuhnya selesai. "Tidak," jawabnya jujur. "Ini tidak cukup untuk menahan Mongol dalam perang panjang. Tapi cukup untuk memukul mereka sebelum mereka siap."
Lembu Sora menimpali, bagaimana jika mereka datang dengan seluruh kekuatan? Wijaya memutar tubuh, menatap kedua sahabatnya itu satu persatu. Karena itu kita tidak akan menunggu mereka. Kita yang akan datang duluan. Para prajurit yang mendengar kalimat itu saling berpandangan. Menyerang Mongol? Dengan pasukan kecil ini, gumam seseorang. Wijaya menatap mereka dengan sorot yang membuat bulu kuduk berdiri. Ingatan tanah Jawa ada pada keberanian, bukan jumlah. Kita bukan ingin menang besar, kita ingin membuat mereka runtuh. Tibalah malam ketika rencana itu dimulai. Bulan sembunyi di balik awan, memberi gelap yang sempurna. Dengan pasukan kecil yang bergerak cepat, Wijaya memimpin serangan mendadak ke perkemahan Mongol yang masih merayakan kemenangan. Ketika mereka mendekat, suara tawa dan musik asing terdengar, suara pasukan yang tidak curiga sedikit pun. Wijaya mengangkat tangan. Sekarang, teriaknya. Panah-panah menyala melesat dari kegelapan, mengenai tenda-tenda Mongol. Api langsung menjilat kain, menerangi wajah-wajah prajurit yang terbangun dalam kekacauan. Ike Mese yang mendengar keributan itu berlari keluar dengan pedang terhunus. Siapa yang menyerang? Siapa? Ia berhenti saat melihat sosok yang ia kenal. Raden Wijaya? Kau? Wijaya tidak menjawab. Ia melompat maju dengan kecepatan yang membuat udara bergetar, menebas prajurit Mongol yang mencoba menghalanginya. Untuk tanahku, pekiknya. Suasana berubah menjadi neraka yang diwarnai api, jeritan, dan debu. Serangan itu begitu cepat, begitu tak terduga, sehingga pasukan Mongol yang selama ini disegani dunia tidak sempat membentuk perlawanan berarti. Dalam waktu singkat, mereka terdesak, kehilangan komando, dan terpecah belah. Banyak yang melarikan diri menuju kapal-kapal mereka di pantai, berharap bisa kembali ke negeri asal. Ike Mese berdiri di tepi pantai, wajahnya penuh kemarahan dan kekecewaan. Raden Wijaya, teriaknya marah. Kau akan membayarnya suatu hari. Wijaya hanya berdiri jauh di perbukitan, menatap kapal-kapal Mongol yang pergi dengan angin kencang. Tidak, katanya dalam hati, justru hari ini aku telah membayar hutangku pada bumi ini. Ketika matahari pagi muncul, pasukan Jawa kecil yang dipimpin Wijaya berdiri di tengah kemenangan yang tidak masuk akal, bukan karena jumlah mereka, tetapi karena keberanian dan kecerdikan seorang pemimpin yang tidak mau melihat tanahnya dijajah. Dan di bawah sinar matahari itu, di tanah Tarik yang sederhana, sesuatu yang besar mulai tumbuh, tekad untuk mendirikan kerajaan baru. Matahari pagi itu terasa berbeda. Cahayanya jatuh lembut pada tanah Tarik yang berdebu, seolah alam sedang memberi restu baru pada tempat yang sebelumnya tak dianggap siapapun. Raden Wijaya berdiri di sebuah bukit kecil, memandang tanah luas di hadapannya, tempat yang belum lama ini menjadi pelariannya, tempat ia menjadi buronan, tempat ia hampir menyerah. Namun kini, tanah itu tampak seperti kanvas kosong yang menunggu dilukis ulang dengan sejarah baru. Nambi datang mendekat, wajahnya masih dibalut perasaan tidak percaya setelah kemenangan melawan Mongol. Raden, semua ini masih terasa seperti mimpi, katanya. Wijaya menatap tanah itu tanpa berkedip. Bukan mimpi, Nambi. Ini awal dari sesuatu yang akan dikenang jauh melampaui usia kita. Lembu Sora ikut berdiri di samping mereka. Apa langkah berikutnya? Wijaya menghela napas panjang, seolah sedang menghirup aroma masa depan. Di tanah ini, katanya mantap, kita dirikan kerajaan. Bukan kerajaan yang dibangun oleh ketakutan, tapi oleh harapan. Hari itu, para tetua desa, pengikut setia, dan sisa-sisa loyalis Singhasari berkumpul di bawah sebuah pohon besar yang rindang. Udara hangat,
namun suasana penuh degup harapan. Wijaya melangkah maju, berdiri di tengah lingkaran manusia yang menaruh seluruh harapan pada dirinya. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya mantap dan jernih. "Kita telah kehilangan rumah, kehilangan raja, kehilangan masa lalu. Tapi hari ini, kita diberi kesempatan untuk membangun semuanya kembali." Seorang tetua desa mengangkat tangan, suaranya bergetar, "Raden, apa benar tanah ini cukup kuat untuk menjadi pusat kerajaan?" Wijaya menatapnya dalam, lalu tersenyum. "Justru karena tanah ini pernah dianggap tak berarti, kita bisa menjadikannya simbol dari kebangkitan." Seseorang lagi bertanya, "Lalu, nama apakah yang akan kita berikan?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam menunggu. Wijaya menunduk sejenak, memungut buah kecil berwarna merah kecoklatan yang jatuh di dekat kakinya. "Buah maja," gumamnya. "Rasanya pahit, tapi dari kepahitan itu, kita belajar bertahan." Ia mengangkat buah itu dan berkata lantang, "Kita sebut kerajaan ini Majapahit." Beberapa hari kemudian, pembangunan dimulai. Tidak ada kemegahan prajurit berpakaian emas, tidak ada istana besar. Yang ada hanya kayu, tanah, dan keringat manusia-manusia yang percaya bahwa masa depan mereka ada di sini. Wijaya sendiri turun tangan, mengangkat kayu, membantu menggali parit, mengatur fondasi. Para prajurit muda yang melihatnya terkejut. "Seorang calon raja bekerja seperti kami," bisik salah satu dari mereka. Wijaya mendengarnya dan tersenyum. "Jika aku ingin kalian membangun kerajaan ini dengan hati, maka aku harus memulainya dengan tanganku sendiri." Lembu Sora mendekat sambil membawa peta kasar. "Raden, benteng pertama sudah hampir selesai. Tapi kita kekurangan bahan untuk gerbang utamanya." Wijaya memandang sekeliling. "Kalau begitu, kita gunakan material yang ada. Kita tidak perlu megah dulu. Yang penting, kokoh." Nambi menambahkan, dan rakyat mulai berdatangan. Banyak yang mendengar bahwa Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru. Wijaya menatap horizon. "Bagus. Majapahit harus menjadi rumah bagi siapapun yang mencari harapan baru." Suatu malam, ketika bulan bersinar penuh, Wijaya duduk sendirian di tepi sungai yang melintasi tarik. Suara air mengalir pelan membawa serpihan cahaya bulan. Ia teringat gurunya, Kertanegara. Ingatan itu datang bukan sebagai luka, tapi sebagai cahaya yang menuntun. "Guru," bisiknya lirih, "aku tidak bisa mengembalikan Singhasari, tapi aku berjanji akan membangun sesuatu yang lebih besar." Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Seorang pemuda datang mendekat. "Raden, rakyat memanggilmu. Mereka ingin mendengar titah pertamamu sebagai raja." Wijaya berdiri perlahan. "Raja?" gumamnya, seolah kata itu masih terasa asing. Pemuda itu tersenyum kecil. "Raden, sejak kau menyelamatkan tanah ini dari Mongol, sejak kau menolak tunduk pada penjajah, bagi kami semua, kau sudah menjadi raja." Wijaya menghela napas, menatap air yang memantulkan wajahnya yang kini keras, penuh ujian, namun matang. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan memimpin bukan untuk diriku, tapi untuk tanah ini." Pagi berikutnya, dengan matahari menyinari tanah Majapahit yang baru, rakyat berkumpul di sebuah lapangan luas. Raden Wijaya berdiri di atas panggung sederhana dari kayu. Tidak ada mahkota emas, tidak ada tahta tinggi, hanya seorang pemimpin yang berdiri tegak dengan pakaian sederhana namun penuh wibawa. "Hari ini," katanya lantang, "Majapahit lahir. Lahir bukan dari kemegahan, tetapi dari kepedihan yang kita ubah menjadi kekuatan."
Dari tanah yang dulu pahit, menjadi tanah yang akan mempersatukan Nusantara. Sorak-sorai pecah. Lembu Sora, Nambi, Ronggolawe, dan para setia lainnya berdiri di sisinya, mata mereka berkaca-kaca. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Wijaya mengangkat tangannya. Mulai hari ini, Majapahit akan menjadi kerajaan yang menjunjung keadilan, persatuan, dan keberanian. Rakyat berseru serempak, hidup Majapahit, hidup Raden Wijaya. Dan pada hari itu, di tanah Tarik yang sederhana, sejarah baru mulai ditulis, sejarah yang kelak menjadi salah satu kejayaan terbesar di Nusantara. Dan begitulah, teman-teman, kisah luar biasa tentang bagaimana seorang pelarian bernama Raden Wijaya bangkit dari kehancuran, memutar arah badai Mongol, hingga akhirnya mendirikan kerajaan besar yang kelak dikenal sebagai Majapahit, simbol kejayaan Nusantara. Dari tanah yang pahit, lahirlah sejarah yang manis. Dari luka yang dalam, tumbuh kekuatan yang menggetarkan zaman. Semoga kisah ini bukan cuma jadi cerita, tapi juga pengingat bahwa sebesar apapun cobaan hidup, selalu ada jalan untuk bangkit selama kita berani melangkah. Kalau kalian suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan tulis komentar versi kalian tentang sosok Raden Wijaya. Siapa tahu komentar kalian bisa jadi inspirasi untuk cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.